Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirisky Rustinto dari kelas 3F dengan NIM 190.461. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika dan profesi. Pada etika dan profesi ini, saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ada pengertian profesionalisme. Lalu yang kedua ada contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga pengertian dan contoh dari denial of service atau DOS, defacing, SQL injection, dan carding. Langsung saja kita bahas pengertian profesionalisme. Pengertian profesionalisme adalah suatu sikap yang harus dikembangkan para pekerja saat berada di lingkup perusahaan. Setiap orang bisa memiliki berbagai macam karakter yang berbeda. Akan tetapi, dalam hal ini, tiap sikap dan karakter harus dapat ditempatkan di porsi yang tepat dan sesuai. Lalu poin yang kedua yaitu penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada yang pertama, contoh etika bergaul dengan orang lain. Hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Jaga dan perhatikanlah kondisi orang. Kenalilah karakter dan mereka, lalu pergaulilah mereka, masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Lalu ada contoh etika di jalan, yaitu berjalan dengan sikap yang wajar dan tawadu. Tidak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Memelihara pandangan mata baik bagi laki-laki maupun perempuan. Lalu ada contoh etika makan dan minum, yaitu mencari makanan yang halal, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, jangan makan dengan tubuh bersandar, dan makan dengan menggunakan tangan kanan. Lalu ada contoh etika berbicara. Hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan, pembicaraan dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah. Ungkapannya pun jelas dapat dipahami oleh semua orang dan tidak dibuat atau dipaksakan. Lalu ada contoh etika bertetangga. Kita harus menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Tidak melakukan sesuatu kegaduhan yang membuat mereka itu merasa risih, merasa terganggu. Lalu ada penerapan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Perilaku ini sebenarnya adalah perilaku yang mudah dan dapat dilakukan tanpa memberikan dampak negatif kepada yang melakukannya. Namun dengan tidak melakukan hal ini, malah mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap orang tersebut dan lingkungan. Misalnya saja banjir yang disebabkan karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Menaati peraturan yang ada. Peraturan dibuat untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar. Karena peraturan memanglah suatu hal yang dibuat secara khusus untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh moral misalnya saja mentaati peraturan lalu lintas agar tidak kecelakaan di jalan. Lalu ada menjalankan perintah agama sesuai yang dianut. Dalam agama juga memiliki aturan yang dibuat oleh Tuhan masing-masing. Agar menjadi orang yang bermoral, seharusnya mengindahkan peraturan tersebut. Karena kebanyakan dari peraturan agama adalah baik untuk dilaksanakan. Lalu ada menerapkan sikap sopan santun. Sopan santun sudah merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu kita selaku warga Indonesia harus melestarikan dan melakukannya. Sikap sopan santun ini juga termasuk suatu nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, sehingga apabila tidak melaksanakannya berarti tidak memiliki moral yang baik. Lalu ada tidak membuat kerusuhan. Kerusuhan adalah keadaan di mana terjadi kekacauan dalam masyarakat. Kerusuhan juga dapat diartikan kondisi di mana nilai dan norma yang ada tidak berfungsi. Maka dari itu, contoh moral untuk menjaga lingkungan tetap tentram adalah kewajiban dari setiap individu dalam bermasyarakat. Lalu pengertian dan contoh denial of service atau DOS.
Denial of service merupakan serangan di mana suatu pihak mengeksploitasi aspek dari suite internet protokol untuk menghalangi akses pihak yang berhak atas informasi atau sistem yang diserang. Contoh dari denial of service itu yang pertama ada LAN. LAN merupakan sebuah aplikasi program yang lumayan klasik untuk melakukan denial of service. LAN biasanya digunakan untuk menyerang sistem Windows 95 dan Linux atau Unix versi lama. Program LAN menyerang server yang dituju dengan mengirimkan paket data palsu yang seakan-akan berasal dari server yang dituju. Akibatnya server yang diserang menjadi bingung. 2. Ada Itera, merupakan sebuah software pengembang dari LAN dan menggunakan prinsip yang hampir sama dengan LAN. Kelebihan Itera adalah kemungkinan Itera untuk mengacak port yang digunakan sehingga tidak terpaku pada port 139. Penyerangan sistem operasi menggunakan aplikasi ini mungkin menyebabkan komputer korban menjadi hang. Yang ketiga ada ping audit, merupakan variasi ping biasa namun dengan ukuran yang lebih besar dengan ping biasa. Lalu ada ping broadcast atau smurfing, hampir sama seperti ping audit tetapi targetnya adalah alamat broadcast. Jika di alamat sasaran terdapat banyak komputer, maka jaringan akan melambat karena lalu lintas data menjadi padat. Lalu ada pengertian dan contoh dari defacing. Deface adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security yang ada di dalam sebuah aplikasi. Ciri-ciri website yang sudah menjadi korban web deface adalah tampilan tiba-tiba berubah dengan isi pesan yang aneh-aneh yang berbeda dari sebelumnya. Jenis dari deface itu ada full of page dan sebagian. Full of page berarti melakukan deface full pada seluruh tampilan website. Biasanya yang dirubah adalah file indeksnya. Untuk bisa melakukan full of page deface ini, seorang defacer harus memiliki akses full ke server. Biasanya para deface mengirimkan shell backdoor ke sistem target lewat port yang ada di server dan juga bisa lewat page form yang tujuannya untuk mendapatkan akses ke root sehingga dapat mengubah keseluruhan isi website. Sedangkan yang sebagian itu berbeda dengan full of page yang menyerang keseluruhan halaman. Deface yang satu ini hanya menyerang sebagian saja, jadi tidak langsung terlihat seperti full of page. Defacer hanya menambahkan skrip-skrip yang mengganggu saja. Biasanya para defacer melakukan ini dengan manual SQL injection atau database injection. Untuk mengetahui apakah terkena deface bagian ini agak sedikit susah, apalagi jika defacer hanya menaruh skrip yang tujuannya untuk mencuri data yang ada pada website. Solusinya, Anda bisa meningkatkan keamanan website Anda agar terhindar dari kedua jenis deface ini. Lalu ada pengertian dari SQL injection. SQL injection adalah sebuah teknik hacking yang dilakukan dengan menyisipkan baris kode SQL pada kotak isian, misalnya form login, atau pada URL yang mana serangan ini akan mempengaruhi logika dari website tersebut. SQL injection memanfaatkan celah keamanan yang disebabkan karena masukan pengguna tidak disaring secara lebar oleh aplikasi. Yang terakhir ada pengertian dan contoh carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Cara kerja carding yaitu yang pertama, kita mencari target dengan mencari kartu kredit yang masih valid. Lalu yang kedua mencari target toko online ataupun marketplace. Yang ketiga, mencari target pembelajaran produk yang ingin dibeli. Lalu memasukkan data dengan kartu kredit target. Contoh kejahatan carding yaitu mengenai kejahatan seseorang karyawan Starbucks di MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan pada tahun 2010. Ia telah menggelapkan data nasabah pada sekitar Maret 2010, yang akhirnya kejahatan tersebut terbongkar. Setelah adanya pelaporan transaksi ilegal lebih dari 41 nasabah, akhirnya pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang penipuan dan pasal 378 KUHP tentang pencurian, yang dikenai hukuman penjara di atas 55 tahun. Ya, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.